Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Gengs, hari ini gue mau ngomongin tentang yang namanya menikah. Untuk kalian yang ingin menikah, gue bisa ngomong ini karena gue udah menikah ya. Asik. Cuman ini gue lebih ke arah ini heads up. Ini bukan hati-hati, cuman sebagai rambu jalan katakanlah. Kalau lu di depan awas ada jalan bolong, ada tulisannya kan, hati-hati. Kalau lu ada turunan curam, hati-hati ada turunan curam. Oke, jadi gue pengen ngomong tentang ini. Gue mau ceritain sebenarnya kalau gue yakin kayaknya sih setiap agama itu ada persiapan persiapan menikah, yang dimana sekarang baru-barunya ini adalah pemerintah Indonesia akan mengeluarkan yang dimana setiap pasangan yang mau menikah di Indonesia harus melewati pranikah dulu nggak sih, latihan dulu atau belajar dulu gimananya. Nah itu tuh gue mau ngomongin itu, yang dimana kalau di Katolik ada yang namanya discovery dan namanya MRT, membangun rumah tangga. Nah, gue mau cerita yang bagian dua-duanya nanti gue cerita. Itu adalah pertama dari discovery. Jadi di discovery ini kita dikumpulin berpasang-pasangan. Sebenarnya kayak lo daftar gitu, yang dimana kalau lo mesti mau nikah di gereja Katolik, ada gereja yang mengharuskan lo harus ikut discovery, ada yang enggak. Itu yang opsional. Cuman yang harus itu yang MRT. Discovery itu opsional, MRT itu harus. Nah, di discovery ini karena gue mau nikah di gereja gue, ternyata gereja gue mengharuskan gue ikut discovery karena waktu itu adalah tanggal yang pas. Jadi begitu mau ikut discovery, kayak Keuskupan Agung Jakarta, kayak kumpulan semua gereja di Jakarta gitu, mengeluarkan jadwalnya gitu loh. Nah pas mereka mengeluarkan jadwal gue pas lagi cocok yang gue di namanya gereja Maria Bunda Karmel. Gereja Maria Bunda Karmel itu di daerah gue lupa deh, pokoknya deket Jalan Panjang, Kebon Jeruk situ deh, deket Sekolah Sang Timur kalau kalian tahu. Nah di situ jadi kita daftar, kita bayar. Gue lupa seorang 150.000 kalau nggak salah, mungkin lupa. Akhirnya kita datang, kita telat. Gue sama Cia telat. Gue datang dan yang sisa itu adalah bangku yang paling depan. Bangkunya itu memang udah dipasin untuk beberapa orang, beberapa pasangan yang mendaftar. Nah di situ akhirnya gue telat 10 menitan, 5 apa 10 menitan. Akhirnya yang kosong itu yang paling depan. Gue bilang, oh ya udah duduk aja yang paling depan, nggak masalah. Nah di situ kurang lebih mungkin ada 8 pasangan, mungkin 8-10 pasangan. Nah duduk, akhirnya mereka mulai acaranya, perkenalan. Nah yang menariknya di sini, yang menariknya itu adalah gue rasa secara discovery ini masing-masing gereja itu mengemas discovery-nya itu beda-beda. Gereja Maria Bunda Karmel beda cara discovery-nya, gereja gua Kristus Raja yang di Pejompongan itu beda discovery-nya, mungkin ya, gue nggak tahu. Cuman di Maria Bunda Karmel ini menurut gue lumayan interaktif gitu loh. Jadi kita nggak ngantuk karena kebanyakan yang melakukan aktivitasnya itu kita. Jadi kita ditanya-tanyain, kita yang respon, kita ditanya-tanyain, kita respon gitu terus. Nah ada satu yang menurut gue yang paling menarik itu adalah pada saat ada sesi yang dimana jadi pas kita ngumpul yang 8 pasangan itu ngumpul semuanya. Nah di depannya itu ada banyak speakernya itu lebih ke arah yang kayak orang-orang umat gereja situ yang mereka udah berpasangan, yang udah menikah, yang cukup lama, kayaknya minimal 5-6 tahun kali ya. Itu udah lama menikah. Terus mereka berbagi suka dukanya awal-awal menikah gitu. Nah, suka duka awalnya menikah
yang di sini yang menurut gue yang kayak gue kirain menikah itu simple. Menikah itu adalah kayak logika, menikah itu kayak apa namanya, berkorban. Menikah itu kayak ya udah ngertiin aja pasangan lo gitu loh. Ternyata itu lebih kompleks dari itu. Kenapa gue bisa bilang kompleks? Karena ada berbagai macam speaker pasangan ini, ada kayak gue banyak ada 6, 7, 8 pasangan 8, 7 pasangan speaker gitulah. Yang dari yang umur nikahnya masih baru-baru sampai udah 20 tahunan nikah gitu. Dan yang kocaknya itu adalah sebenarnya hampir semuanya masalahnya itu adalah masalah-masalah yang gue nggak pernah pikirkan kalau itu kan jadi masalah gitu loh. Seperti yang kalau kalian dengarkan kemarin kayak masalah odol. Cuy, masalah odol itu jadi masalah loh. Masalah di mana kayak odol udah habis misalkan. Odol udah habis, cuman yang terakhir pakai itu cowok. Cuman begitu cewek mau pakai habis, itu marah sob. Marah ceweknya gitu. Lo bisa bilang mungkin yang kayak gue main kayak ya udahlah, orang bisa ambil sendiri, kalau habis ya buang. Kalau cowoknya nggak sempat buang terus ceweknya, itu awal-awal katanya gitu. Itu awal-awal yang dimana lo masih pengertian. Cuman kalau udah bertahun-tahun digituin terus, meledak juga sob. Sama gitu katanya. Kayak baju kotor deh. Baju kotor itu katanya kalau misalkan si cowok itu si suaminya habis pulang kantor misalkan, dia lepas baju, ditaruh kursi dia aja, kursi di kamar gitu. Nah, layaknya seorang laki-laki kalau yang semua pada ngekos gitu ya, atau di kamar sendiri pasti punya satu kursi yang dimana isinya tuh baju, celana, kancut juga semua di situ deh. Kayak males taruh di tempat cucian atau mau digantung, malas, tapi ditaruh kursi itu semua ada. Nah itu tuh nggak lepas ternyata setelah menikah gitu. Nah ada si istrinya itu langsung yang marah-marah, beneran marah-marah, kayak jorok banget sih. Ini kenapa nggak ini susah banget kayaknya orang, padahal kayak tempat cuciannya kotak cuciannya tinggal ditaruh di situ, cuman kayak beda 5 meter dari 2 meter deh beda dari kursi. Kenapa nggak dibuang, ditaruh di situ sih gitu. Dia itu marah-marah. Dan kayak yang paling penting itu menurut gue adalah yang ini nih. Gimana cara kalian sebagai suami dan istri itu membagi yang namanya me time, waktu untuk diri sendiri. Dan itu agak-agak pelik sob, agak-agak ribet loh. Jadi di satu sisi ini gue mau cerita yang ada salah satu pasangan yang kayak gue lupa 10 tahun mungkin 10 tahun udah menikah. Dan 10 tahun menikah itu pada awal-awal si istrinya itu kayak mengharapkan kayak suaminya kalau udah pulang kantor ya pulang gitu loh. Jadi karena di rumah sepi gitu ya, mungkin dia gue lupa, kalau dia kayaknya jadi ibu rumah tangga gitu ya, terus di rumah sepi. Nah pas suaminya pulang kantor, suaminya nggak pulang kantor, nggak langsung pulang kantor. Maksud gue apa yang dia lakukan, dia nge-gym sob gitu loh. Sehat dong gitu loh maksud gue. Tapi si istrinya mengharapkan, ya lu tuh udah seharian di kantor, mbok kali kantor kan langsung pulang, jadi kita bisa punya quality time. Nah, cuman me time-nya si cowok itu adalah nge-gym. Nah, itu me time-nya dia. Me time kita bisa berbeda-beda. Me time lo bisa baca buku. Me time lo bisa nonton YouTube. Misalkan, me time lo bisa nonton sendirian di bioskop. Me time lo bisa pergi ke pantai sendirian kalau rumah lo dekat pantai ya, kalau lo di Bali misalkan. Lo bisa ke gunung kalau rumah lo di hutan misalkan. Ya kan, gak ada yang tahu. Cuman me time orang-orang itu beda-beda. Nah, menggabungkan 2 orang dalam satu pernikahan dengan me time yang berbeda. Dan maksud gue, mau me time lo sama pun ujung-ujungnya lo me time sendirian gitu loh. Karena namanya juga me time, bukan us time.
Ya nggak? Nah di me time ini yang agak kompleks, dan ini adalah hal yang sangat harus lo komunikasikan ke pasangan lo. Contohnya, me time gue adalah nonton YouTube. Nonton YouTube dengan sama main game gue. Game gue namanya Heroes of New Earth, kayak Dota gitu. Cuman gue nggak main Dota karena lambat aja pace-nya. Jadi intinya gue main itu ya udah, gue pengennya kayak kalau gue main ya jangan diganggu, jangan, karena game-nya nggak bisa di pause gitu loh. Ya bisa di pause kayak 30 detik abis itu main lagi, cuman nggak bisa ditinggalkan gitu loh. Jadi kan kalau gue main tuh bisa setengah sampai 1 jam satu kali game. Kadang-kadang begitu gue lagi main, ya awal-awal sih masih nggak apa-apa, cuman kalau udah game keempat, game kelima gitu, si Cia udah mulai kesel, udah mulai bete gitu loh. Ya lu main mulu lu ya gitu. Nah, me time gue nggak di luar kamar, me time gue nggak di luar rumah gitu loh. Me time gue di dalam kamar, yang dimana yang gue lakukan waktu zaman gue single gitu loh. Zaman gue single itu gue bisa main seharian, unproduktif banget gitu loh. Kayak gue main gitu, dapat duit juga kagak, main doang gitu loh. Kayak gue jagonya di sini, gue happynya di sini gitu loh pas gue single. Nah pas si Cia, kalau Cia itu me time-nya itu, dia me time-nya apa ya? Me time-nya tuh kayak nggak tahu sih, kayak dia tuh buka Instagram, ngelihat handphone kadang-kadang gitu, yang kayak apa ya? Gue sebenarnya masih nggak tahu sih me time dia apa tuh. Ya nanti gue tanya, dan ya gue bikin part 2-nya deh di sini. Gue mau tahu dia ngomong apa juga. Nah dari me time ini balik lagi ke pasangan tadi, pasangan si cowok nge-gym itu. Jadi pas cowok nge-gym, pas akhirnya dikonfrontasi sama istrinya, dia bilang, kamu tuh jangan nge-gym terus, kamu nge-gym tuh bisa setiap hari gitu loh, Senin Selasa Kamis sampai hari Minggu, sampai hari Jumat tuh kamu nge-gym terus, Mbok. Sekali-sekali di rumah pulang gitu loh. Kalau istrinya pengennya kayak gitu. Nah suaminya lebih ke arah ngomong yang kayak, loh gym itu adalah me time gue gitu loh, gue perlu me time gue nggak ngapa-ngapain, gue bikin diri gue sehat gitu loh. Gue bukan main perempuan, gue mainnya ke sana, cuman gue mau olahraga, dan olahraga itu salah satu me time gue. Dan di situ gue mikirnya kayak, anjir egois banget ini laki ya. Maksud gue, ya udah sih, orang kalau nge-gym 3 kali seminggu juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak Senin cabut, Selasa di rumah, Rabu cabut, Kamis di rumah, Jumat cabut, Sabtu Minggu ya keluarga udah gitu loh. Dan itu bisa dibagi. Cuman kayak, dan dia si cowoknya itu ngomong langsung kayak gitu. Dan menurut gue tadinya, kenapa lo egois banget sih Sob? Ini nge-gym doang loh. Maksud gue ini dilihat dari orang yang nggak nge-gym ya. Maksud gue pernah nge-gym, cuman gue enek ngelihat orang-orang di gym, akhirnya gue cabut dari gym gitu loh. Akhirnya gue dia ngomong iya nge-gym gitu, terus akhirnya ya si perempuannya juga berusaha mengerti juga gitu loh. Pada halnya si perempuan juga punya me time. Nah me time-nya itu ya baca buku gitu-gitu. Nah dan di situ yang gue pelajari itu adalah, me time itu penting. Me time itu yang namanya untuk nge-refresh diri lo. Kayak apa ya, kayak lo pasti ada yang namanya kesel juga ngelihat pasangan lo gitu ya. Kesel juga ngelihat mukanya, apa yang bikin ngeselin lah ya. Cuman me time ini kayak hal yang bisa yang kayak lo sendiri dulu deh, karena begitu lo udah agak lama sendiri, lo akan kangen lagi gitu loh. Dan itu adalah tarik ulur pernikahan yang akan terjadi sama gua dan kalian nanti yang akan menikah gitu loh. Dan itu nggak bisa dilewatkan. Ada banyak di pasangan-pasangan itu pas Discovery itu cerita-ceritanya. Ada yang marah-marah, itu dia marah-marah gara-gara cucian, marah-marah gara-gara nggak dijemput, gara-gara dijemputnya telat, gara-gara wah itu banyak deh. Cuman yang gue pelajari itu lebih ke arah, apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian siapkan sama pasangan kalian kalau nanti menikah, pastikan
kalau kalian itu bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu adalah fondasi utama untuk kalian menikah. Kalau kalian gak bisa ngomongin tentang apapun yang kalian rasakan ke pasangan kalian akan hancur di belakangan. Gue bahkan akan langsung ngomong hancur, bukan bisa diusahakan, no. Kalau kalian gak bisa komunikasi satu sama lain, komunikasi dengan cara kalian sendiri ya. Jangan ngikutin cara komunikasi orang lain gitu loh, maksud gue. Gue punya cara komunikasi gue dengan Cia gitu loh. Lo punya cara komunikasi dengan pasangan lo. Cari itu. Kalau kalian belum menemukan, cari itu. Kalau kalian nggak bisa menemukan, I'm sorry, ini adalah kayak ugly truth-nya, move on, cabut, cari yang lain. Karena hubungan lo nggak akan bagus, hubungan lo akan stuck menurut gue kalau lo nggak bisa komunikasi. Dan kalau lo nggak bisa mendapatkan seseorang yang bisa nge-push lo untuk menjadi yang lebih baik, untuk ngedorong lo untuk menjadi yang lebih baik, lo buang-buang waktu. Untuk para perempuan, laki-laki lemah itu ingin istrinya takut dengan suaminya, yang tunduk sama suami. Ini gue ulangin lagi. Kayak laki-laki yang lemah ingin istrinya itu takut, yang kalau disuruh mau, disuruh ini ya udah, datang kayak takut dimarahin gitu-gitu, jadi nurut aja, yang tunduk total sama suaminya. Itu menurut gue adalah laki-laki lemah. Gitu. Menurut gua sekali lagi ya, walaupun ini agak sensitif, ya terserah kalian yang mendengar ya. Itu lebih ke arah kayak respect satu sama lain. Kalian itu sederajat. Kalian masing-masing berdua bekerja sama untuk membuat masa depan keluarga kalian menjadi yang lebih baik. Jadi kalau kalian gak selevel, itu akan timpang dan itu gak enak. Dan ujung-ujungnya apapun nanti ada, kalau timpang nggak cuma suami, dalam artian kalau bisa aja istrinya jauh lebih tinggi levelnya daripada si suaminya, kayak dan itu kalau dikomunikasikan, yang menang selalu yang tinggi, dalam artian yang di bawah itu akan selalu ngalah, selalu takut, selalu akan yang kayak ya udah silahkan, ya udah maaf, ya udah. Dan itu sangat nggak baik. Kalau lo meminta maaf karena lo pengen berantemnya cepat udahan, itu hati-hati sob, hati-hati. Kalau lo mau cuman gara-gara aduh gue capek nih berantem, ya udah deh gue minta maaf aja, percayalah gue pernah melakukan itu dan hubungannya kandas. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, kayak nggak bisa. Itu nggak bisa. Lo harus bisa mengkomunikasikan apapun yang di kepala lo, gitu. Kalau lo bilang, aduh kalau gue komunikasikan, kalau dia cabut gimana, kalau dia meninggalkan gue gimana? Well, ini hal yang memang gue pelajari setelah berbagai macam hubungan yang gue jalani gitu loh. Pada saat hubungan pertama itu biasanya kita bucin total, bucin maksimal, yang dimana yang kayak gue nggak mau melakukan sesuatu yang bikin dia pergi, gue nggak mau bikin dia marah, gue mau bikin dia happy, gue mau bikin dia senyum, gue mau bikin ngasih dia hadiah, pokoknya dia yang happy, gue nggak happy nggak apa-apa, yang penting kalau gue ngeliat dia happy itu happy. Itulah mental bucin yang gue juga rasakan dulu gitu loh. Jadi agak sedikit tahu lah gue tentang perbucinan duniawi ini gitu loh, maksud gue. Kalau masalah dunia perbucinan, lumayan lah gue, lumayan makan asam garam, ya kan. Nah, dan yang tadi gue bilang, laki-laki lemah itu ingin istrinya takut sama suaminya. Jadi untuk kalian para perempuan yang strong, yang keras, dalam artian punya suara gitu ya, jangan pernah gitu, maksud gue jangan pernah nurunin derajat kalian untuk seorang laki-laki, hanya seorang untuk laki-laki, biar kalian menikah untuk kayak, jadi kayak ya udahlah gue kini laki nggak bisa digas, jadi kayak nggak usah lo gue gas deh, jadi biar kita menikah karena emang lagi ya nggak ada juga yang ngejar gue lagi, jadi kayak udah umur gue udah 28 29 juga. Ya udahlah gue nikah aja, please jangan dong, jangan. Pernikahan itu sangat sakral, dan bayangkan kalau lo akan melihat mukanya itu seumur hidup lo, gitu loh.
Kalau lo bangun tidur dan lo nggak bisa ngelihat mukanya, kalau lo nggak kesel gitu, maksud gue kalau lo kesel ngeliat mukanya, please don't, jangan dong nikah. Apa maksud gue, lo menikah cuman gara-gara tuntutan tuh, lo yang akan kacau sendiri lo belakangan ya. Jadi kayak apapun yang nanti kalian lakukan, apapun yang kalian nanti putuskan untuk kalian menikah dengan pasangan yang manapun gitu ya, pastikan kalau kalian menikah karena kalian mau menikah dan kalian siap menikah. Karena itu butuh yang namanya clear. Bokap gue pernah cerita, almarhum bokap gue pernah cerita kalau gimana caranya. Dan gue pernah nanya ini sama abang gue. Gue pernah nanya yang kayak, "Pah, gimana sih lo bisa yakin lo mendapatkan mama?" Gitu. Yakin kayak mama itu adalah orang yang paling pas untuk lo nikahin. Gitu loh. Yang perlu lo tahu itu adalah bokap gue itu kalau dibilang secara fisik itu bokap gue pendek, kumisan, dibilang ganteng juga kagak gitu ya, biasa aja. Cuman kata mama, kata nyokap gue, dia itu charming. Bokap gue itu bisa ngomong sama perempuan, dia itu bisa menggait perempuan dan bikin yakin gitu. Dan nyokap gue itu kayak dulunya model, kayak SPG gitu juga, tinggi, putih, cantik, Jawa putih gitu. Dan dia jatuhnya sama bokap gue yang tadi, yang pendek, hitam, kumisan, ya biasa aja, mukanya jelek kali ya jatuhnya ya, sorry ya pak. Jadi kayak tapi dia dapet gitu loh. Dan gue malah mikirnya yang kayak, "Pah, kenapa lu milih mama gitu loh? Kenapa lu kayak dari jutaan perempuan lainnya gitu ya, kenapa lu milih mama?" Dan dia selalu menjawab kayak, "Lo nggak akan pernah tahu Ki kalau lo belum ngerasain langsung." Jadi ini adalah soal feeling, soal yang namanya, ini yang pasti gue agak gue dramatisir ya biar agak panjangan dikit. Lo nggak akan tahu pada saat lo berdiri di depannya dan lo langsung yakin kalau inilah perempuan yang lo pilih atau inilah laki yang lo pilih gitu loh. Maksud gue kalau kalian perempuan, ini pasangan yang lo pilih. Nah dalam halnya ini adalah Ki, nanti kalau lo akan di suatu saat lo akan ketemu seorang perempuan dan lo yakin tanpa kayak ini lo akan melakukan hal-hal yang nggak biasa lo lakukan ke siapapun, ke cewek-cewek sebelumnya gitu loh. Dan lo akan tahu langsung pada saat itu feelingnya kalau inilah yang akan lo nikahin. Dan jujur itu yang terjadi sama gue waktu gue ketemu Cia gitu loh. Gue merasa kalau ini perempuan yang patut dinikahi gitu loh, yang cocok buat gue. Dan gue waktu itu mikir itu pada saat dia waktu sama cowoknya yang 3 tahunan itu. Tapi ya itu dia, begitu dia udah 3 tahun, maksud gue udah sama cowoknya, gue udah janji sama diri gue sendiri untuk tidak mengganggu hubungan orang lain gitu loh. Dan ya gue gak ngapa-ngapain, gue gak WhatsApp, gue gak telepon. Sekali lagi gengs, gue gak WhatsApp, gue gak teleponin, gue gak colek-colek, gak gue charming-charmingin gitu ya, kagak, beneran kagak. Terus ya begitu dia putus, gue deket. Nah itu dia yang waktu itu gue cerita, baru 1 hari setelah dia putus, kayak bukan inilah kesempatan gue gak mau ngelewatin ini, bukan. Lebih ke arah kayak gue itu bukan tipe orang yang langsung jeder gitu loh. Kayak gue tuh picky, jadi gue mesti tahu banget lo tuh kayak apa, baru gue proses pendekatan gitu loh. Nah kalau sama Cia itu kayak gue mau lo sekarang, nggak mau tahu gimana pun caranya. Gitu dia loh, kayak gue langsung tiba-tiba ngomong aja kalau gue mau lo. Dan itu nggak pernah gue lakukan sebelumnya. Dan biasanya itu kayak gue pikir-pikir, tapi ini gue nggak mikir, ini kayak feeling aja. Dan itu gue langsung ambiar gitu. Dan apparently setelah berjalan gitu ya, gue ke Bali waktu itu, gue bolak-balik Jakarta Bali. Dan
Dan gimana ya, Cia membuktikan bahwa pilihan gue itu nggak salah gitu loh. Dengan secara sengaja maupun tidak disengaja, dia memberikan gue alasan untuk gue menikahi dia. Dalam artian dia memberikan alasan kalau dia memberikan nilai-nilai kalau dia adalah the perfectnya buat gue gitu loh. Dan nggak lupa juga, gue juga memberikan alasan dan gue memberikan sebuah kepastian kalau gue adalah yang pas buat Cia gitu. Jadi apapun yang gue lakukan itu lebih ke arah ujungnya gini, gengs. Untuk bagi para laki-laki yang masih berjuang untuk mau menikahi si perempuan ini gitu ya. Perempuan itu ingin mendapatkan sebuah kepastian, sebuah keamanan. Kalau lu nggak bisa ngasih keamanan, kalau lu nggak bisa ngasih sebuah kepastian, baik secara finansial, baik secara hidup, baik secara keamanan, kalau di jalan ada apa-apa, lu siap berantem apa enggak? Misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kayak cewek lu lagi ribet di urusan kantor, lu bisa ngebantuin gak tuh urusan kantor ya? Lu bisa gak dengan kepintaran lu, dengan kejeniusan lu bisa gak memberikan solusi buat dia? Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang diinginkan dari seorang perempuan gitu loh. Kalau lu akan selalu ada, kalau misalkan lu gak ada secara di tempat, lu bisa membantu lewat telepon, lewat ini gitu loh. Nah, keamanan itu, dari segi keamanan itu yang diinginkan dari perempuan. Gak ribet kok, beneran deh, simple banget menurut gue. Cuman lo harus ready, lo harus siap, dan lo harus yang namanya, walaupun misalkan, aduh gue nggak tahu lagi, lo cari tahu. Buat siapa? Buat pacar lo, buat pasangan lo, biar dia nggak pusing lagi. Bantu pasangan lo untuk tidak memusingkan hal seperti itu gitu loh. Biasanya kalau satu lagi panik, ya lu jangan panik gitu. Jangan panik bareng-bareng, kebakaran semuanya kalau lu panik bareng-bareng, sob. Nah, itu yang dicari dari seorang perempuan. Dan dari sisi dari sisi perempuan deh ya, maksud gue laki-laki tuh mengharapkan apa? Laki-laki tuh cuma pengen diharapkan kayak untuk didengarkan kok. Kayak laki-laki ngomong apa, maksud gue si cowok lagi pengen apa gitu, dengerin aja. Cuman yang kayak laki-laki yang seperti kalian tahu itu mempunyai ego, dan egonya laki-laki itu tinggi. Nah, egonya ini harus kalian ceweknya kontrol. Nah, gue tuh suka kalau misalkan kalau gue lagi tinggi banget, dalam artian gue lagi di awan banget, lagi sombong total gitu. Nah, si Cia itu adalah orang yang akan kayak sini jangan tinggi-tinggi ya. Nanti songong, jadi sotoy gitu. Sini balikin lagi. Teman, kalau pas gue lagi terpuruknya, Cia yang ngasih gue sayap gitu loh. Ngasih gue sayap untuk kayak gue bisa ngapain aja. Gue bisa ngelakuin ini, gue bisa ngelakuin itu. Bahkan kayak nyetrum gue, katakanlah, untuk gue membuat sesuatu yang sebenarnya gue bahkan memikir itu nggak bisa gue lakukan gitu loh. Nah, para perempuan gitu ya, kayak dengerin aja cowok kalian mau apa, dukungan. Cuman sekali lagi, kayak gue sebagai cowok gitu ya, gue nggak tahu deh gue bisa ngomong ini untuk laki-laki pada umumnya gitu ya. Cuman gue bisa ngomong kayak gue nggak mau cewek lembek gitu loh. Gue nggak mau ini dari sisi laki-laki, gue nggak mau cewek gue itu cuma di rumah, begitu gue pulang udah ada masakan, terus dipijet-pijet doang, terus yang kayak tidur dilayanin. Kayak gue nggak mau perempuan kayak gitu loh. Gue menikahi seseorang karena gue mau share dan gue mau membangun sebuah kerajaan bareng-bareng dia gitu loh. Nah, kalau perempuannya secara individual itu nggak kuat, dalam artian secara individual nggak punya otak tuh, lebih ke arah nggak street smart gitu ya, nggak pinter di jalan, dalam artian yang kalau ada masalah apa dia bingung, kalau ada sedikit problem di manapun dia bingung. Nah, itu tuh gue nggak suka gitu loh. Gue pengen banget punya seorang perempuan yang kuat, jadi kayak kalau ada masalah dia bisa ini ngurusin, tapi kalau saking bingungnya dia nanya gue,
gitu loh. Dan dia punya individu pribadi yang kuat gitu loh. Gue nggak mau cewek lemah gitu loh, maksud gue. Kalau bisa dibilang lu ntar yang masak siapa, kita masak bareng-bareng gitu loh. Malah bisa dibilang jagoan gue masaknya daripada Cia, karena gue emang doyan masak gitu loh. Bahkan Cia gue bikinin masakan terus. Dan tapi ada masakan dia yang enak banget tuh, yang sandwich. Dia bisa bikin sandwich telur gitu, enak banget asli. Nah, dan untuk menjadi ibu rumah tangga gitu, nggak gampang gitu loh, maksud gue. Lo nggak gampang lo jadi ibu rumah tangga untuk ngurusin anak, ngurusin rumah, dan menurut gue harusnya pemerintah menggaji ibu rumah tangga gitu. Karena ibu rumah tangga ini yang paling berperan utama untuk bikin mindset seorang anak gitu loh. Anak-anak yang di luar sana tuh, anak-anak yang skuteran di JPO gitu ya, yang kalau makan nggak diberesin di KFC. Nah itu tuh tipe-tipe yang keluarganya itu ngedidiknya salah gitu loh menurut gue. Yang nggak jelas, yang anaknya bakal dibiarin apapun gitu loh. Nah yang tipe-tipe seperti itu menurut gue sekolah mengajarkan iya, cuman yang paling bisa masuk itu adalah orang tua, dan yang paling berperan itu adalah ibu menurut gue ya. Ibu itu itu adalah hal yang paling nggak bisa ditarik. Dan berbahagialah kalian semua yang mempunyai seorang ibu yang menjaga kalian, yang mengajar kalian, yang ngejagain kalian sampai kalian gede. Dan percayalah ada banyak di luar sana anak-anak yang lahir dengan ibu, tapi ibunya nggak bisa ngatur, maksudnya nggak peduli. Bahkan ada yang lahir tanpa seorang ibu, dalam artian udah kehilangan ibunya pada saat kecil gitu. Dan menurut gue seperti yang tadi gue bilang, jadi ibu rumah tangga tuh gak gampang. Itu bukan hal yang sangat kecil dan harusnya digaji besar untuk mendidik anak layaknya seorang guru gitu loh. Dan ini kepanjangan banget sih, udah setengah jam gila gue ngomong. Intinya gengs, untuk kalian yang ingin menikah di luar sana gitu, yang mendengarkan podcast ini, siapkan diri kalian. Ketemu yang namanya, kalian saking sering ketemu, bagus. Kalau ketemu sama pasangan kalian gitu ya, jangan sama ketemu pasangan yang lain. Nah, itu jatuhnya selingkuh, dan secara legal atau ilegal itu agak salah gitu ya. Sorry, bukan legal atau ilegal, itu lebih ke arah kayak ngehe juga kalian. Nah, cuman lebih ke arah kayak pastikan kalian bisa berkomunikasi dengan pasangan kalian. Pastikan kalau dia mau duduk bareng, face to face, dan kayak ngomong, oke, kayak gini loh, aku tuh nggak sukanya kayak gini, aku nggak sukanya kayak gitu, tapi aku sukanya kayak gini, aku sukanya kayak gitu. Kayak dua-duanya positif dan negatif itu diomongin. Kalau lo senang apa yang pasangan lo lakukan, kasih tahu. Itu namanya affirmation. Maksud gue kayak, gue senang lo kalau lo melakukan itu ke gue. Cuman kalau lo nggak suka juga kasih tahu. Gue nggak suka nih kalau lo suka kayak gini gitu. Gue nggak suka kalau lo ngomong kayak gitu. Dan itu adalah hal yang sangat bisa diomongin, dan itu harus diomongin sebelum kalian menuju jenjang pernikahan gitu loh. Pastikan pasangan lu bisa komunikasi, karena komunikasi adalah hal yang sangat krusial. Sampai di situ aja deh episode kali ini, sob. Bagikan episode ini ke teman-teman kalian yang mungkin merasa hal yang sama, atau kalian yang sedang dilanda gundah gulana menuju pernikahan. Share di sosial media kalian juga, bantu podcast gue supaya didengarkan banyak orang. Semoga, karena awalnya gue pengen bikin podcast ini adalah membantu orang lewat cerita-cerita gue, lewat berkat gue, yang dimana berkat gue adalah mendengarkan orang. Semoga gue bisa membuat podcast ini dan social media marketing gue juga untuk gue bisa didengar banyak orang lah, kayak gitu. So, I'll see you around. Peace.